Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kita di hari ini, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami semua dimampukan untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan perikop pembacaan pergumulan Nabi Yeremia, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengajar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersanda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak dihina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat Engkau sebagai tombak berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau. Makanan jasmani sangat dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita, sedangkan tubuh rohani kita juga sangat membutuhkan makanan supaya tetap kuat dan tidak mati. Firman Tuhan adalah makanan pokok bagi manusia rohani kita. Jadi, firman Tuhan itu harus menjadi kebutuhan utama kita setiap hari dan menjadi sesuatu yang harus kita kejar dan upayakan. Sebagaimana kita berjuang mati-matian mengejar harta, pendidikan, jabatan, pekerjaan dan semacamnya yang kita anggap begitu berharga dan bernilai dalam kehidupan jasmani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Salomo berkata di dalam Amsal pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengajarnya seperti mengajar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi kita harus bertekad untuk hidup oleh firman dan mengejar firman itu setiap hari. Ketika kita membaca firman Tuhan sebagai hikmat kita setiap hari, Tuhan sanggup mengerjakan kehendak-Nya dalam hidup kita.
Namun masih jarang ditemukan orang Kristen yang membaca Alkitab setiap hari secara konsisten. Yang ada ialah cenderung mengabaikan firman Tuhan tersebut dan lebih asik menghabiskan waktu di depan televisi atau membaca surat kabar dengan handphone dan lain sebagainya. Padahal setiap ayat demi ayat dalam Alkitab itu terkandung hikmat dan kuasa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam melandaskan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mulai hari ini, mari kita belajar untuk menghargai firman Tuhan dan menjaga dan jangan sekali-kali meremehkannya. Kalau kebutuhan jasmani kita boleh makan di sepanjang hari ini dengan rutin kita makan 3 kali pagi, siang, dan malam. Bagaimana kehidupan rohani kita? Kita juga harus membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap kuat dan kokoh dalam keadaan apapun. Kita menjadi pribadi yang kuat dan taat karena kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini, di pagi hari ini mengisi kehidupan kita di sepanjang hari ini, di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kita, aktivitas kita, dan mengajarkan kita untuk terus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu di pagi ini. Sebagaimana kehidupan jasmani kami boleh diisi. Kami boleh makan di hari ini pagi, siang, dan malam. Kami rutin makan setiap hari dalam kehidupan kami. Maka hari ini kami belajar pentingkah kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Kalau kami sebagai anak-anak Tuhan, kami merasa bahwa itu penting dalam kehidupan kami, maka lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami menjadi pribadi yang taat dan setia. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah kami berbuah lebat, kami terus ada di dalam kebenaran firman apapun tantangan persoalan hidup kami. Kami menjadi pribadi yang kuat dan taat, sebab kami ada di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, Engkau tolong setiap umat-Mu di dalam kehidupan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hari sampai dengan malam hari. Biarlah segala kehidupan mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka terus bergaul karib dengan kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkan firman. Biarlah kehidupan mereka memberkati setiap orang. Kehidupan mereka menjadi berkat bagi setiap orang lewat setiap perkataan dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.